Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita ingin mendapatkan barokah dari doanya Kanjeng Nabi, gak akan lepas ini. 24 jam ini dari subuh ke subuh akan mendapatkan doa barokahnya Kanjeng Nabi. Maka kita harus sergap melangkahkan kaki kita menuju masjid pada waktu sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sampai mana tasdidnya? Sampai tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Liridatillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, lisafa'ati rasulillah, wa bibarakati mu'alifil hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun. Awqatus sholati khamsun. Adapun beberapa waktunya sholat itu ada 5. Awal waqtid duhri. Adapun permulaan waktu duhur. Jadi sholat yang pertama itu adalah duhur. Kapan waktunya duhur? Zawalus samsi, yaitu mulai tergelincirnya matahari. Jadi duhur itu tergelincirnya matahari. Kalau sekarang enak, sudah ada jamnya. Sudah ada jamnya sekarang. Sudah ada istiwanya. Namun daunya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu kanat, ada sholat itu 'alal mu'minin, bagi orang yang beriman, kitaban mauquta, yang sudah ditentukan waktunya. Jadi kalau ada apa itu jamnya sholat di zaman dulu itu kan ada jam kecil-kecil gitu ya, tuhur, ya kan? Itu pasti di bawahnya ada inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat yang 5 waktu ini sudah ditentukan waktunya. Jadi lepas dari tergelincirnya matahari tadi, jadi sholat 5 waktu itu sudah ada kitabnya, sudah termaktub, sudah tertulis, tercatat. Tercatat di mana? Di tubuh kita. Ya. Zuhur 4 rakaat. Ada di mana waktunya? Di tubuh kita. Kemarin zuhur, kita sholat zuhur itu mensyukuri
punya tangan dua, punya kaki dua. Jadi 4 rakaat. Asar 4 rakaat, punya belikat dua, punya perut satu, dan punya tulang gigir satu. 4. Maghrib punya lubang hidung dua dan mulut satu. 3. Isya 4 rakaat, punya mata dua dan kuping dua. 4. Subuh punya kubul dan dubur, ya. Makanya kalau subuh di pagi hari pasti itu bermanfaat sekali. Makanya disyukuri punya 2 lubang yang bawah itu, karena setiap pagi pasti mengeluarkan kotoran, ya, mengeluarkan kencing dan mengeluarkan bahasa kerennya bahasa nggak kerennya. Baik, sudah ngerti ya. Jadi kita masuk pada waktu. Jadi sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Namun perlu kita ingat, as-sholatu liwaktiha. Sholat itu harus dikerjakan tepat waktu. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang penting tepat waktu. Jadi kalau sholat zuhur ya sudah, kalau setengah 12 sampai jam 2 ya sudah, kerjakan di antara itu. Jangan sampai kita tidak tepat waktu. Zuhur yang seharusnya dikerjakan setengah 12 sampai jam 2 kok dikerjakan jam 3, itu salah. Paham ya? Yang penting paham. Sholat ini penting, ya. Karena besok di yaumil qiyamah yang akan dihisab pertama kali itu adalah sholat. Ingat-ingat ya, takutnya lupa ya. Makanya sholat itu yang akan dihisab pertama kali nanti pada waktu yaumil qiyamah. Makanya harus betul-betul paham betul terhadap sholat. Jangan kita hanya menyangka sholatku sudah sah, sholatku sudah diterima. Kenyataannya tidak diterima. Makanya harus betul-betul. Dan termasuk syaratnya sholat masuk pada waktu sholat, ya. Kalau belum waktunya sholat, masih jam 11 sudah usolli fardhu dhuhri, keliru, nggak sah sholatnya, ya. Masih jam 10 sudah usolli fardhu dhuhri, ya tidak sah sholatnya. Karena masuk pada waktu itu termasuk syarat sahnya sholat. Awal waktu dhuhri, adapun permulaan pertama kali yaitu waktu dhuhri, waktu sholat duhur. Kapan itu? Zawalus syamsi, yaitu mulai tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu gimana? Yang dikatakan dhillul istiwa itu kalau pas mataharinya pas di atas tengah-tengah kita, itu namanya dhillul istiwa. Jadi kalau ada jejak, betul, masih ingat nih, pelajaran kuno. Kalau sekarang sudah jarang ngaji. Jadi kalau ini tombak, kalau pas mataharinya pas di atas, itu namanya dhillul istiwa. Bayangannya pas di bawah. Jadi nggak ada bayangan condong ke barat atau ke timur. Pas. Itu namanya dhillul istiwa. Kalau duhur, zawalus syamsi, tergelincirnya bayangan, tergelincirnya matahari. Yang awalnya dhillul istiwa itu pas berada di atas kita, itu agak condong ke barat dikit, ya. Bayangannya ada di mana? Di timur, ya. Mataharinya tergelincir ke arah barat dikit,
itu namanya sudah masuk waktu duhur. Ya, tergelincir dikit aja sudah masuk waktu duhur. Wa akhiru, adapun akhir dari waktu duhur kapan? Masiru dillis syai' mithlahu ghairu dillil istiwa. Adapun akhir waktu duhur yaitu terjadinya bayangan sesuatu itu menyamai sesuatu selain bayangan waktu istiwa. Jadi maksudnya tatkala matahari sudah tergelincir terlalu banyak, bayangannya itu kan ada di sebelah timur. Ya, bayangan matahari itu, bayangan dari tombak itu ada di sebelah timur. Kapan berakhirnya waktu duhur itu? Setelah panjangnya, tingginya tombak ini, kalau ditidurkan ke arah timur itu sama dengan bayangannya. Paham ya? Jadi kalau sudah mataharinya tergelincir sekitar jam 2:04 ya, itu bayangannya ada di timur. Panjangnya bayangan itu dengan tingginya tombak itu sama. Sama. Paham dong? Ini belajar pada waktu Kanjeng Nabi menetapkan waktu duhur. Jadi seolah-olah kita hidup bersama Kanjeng Nabi. Belum ada jam aja, ya. Belum ada jam dinding, belum ada jam tangan, ya. Belum. Apalagi sekarang jam di HP, ya. Kalau sekarang sama kompasnya ada, ya. Di HP ada. Paham ya? Jadi dalam penentuan waktu duhur itu dimulai tergelincirnya sedikit ya dari dillil istiwa itu sudah masuk waktu duhur. Nanti setelah melenceng ke barat mataharinya dan panjangnya bayangan tombak itu sama dengan tingginya tombak. Kalau tombaknya 2 meter, bayangannya pada waktu itu 2 meter juga. Jadi setelah diukur, bayangannya udah 2 meter, ini tombaknya ini 2 meter tingginya. Ternyata panjangnya bayangannya ini 2 meter, berarti sudah berakhir waktu sholat duhur. Paham ya? Wa awal waqtil asri, adapun permulaan waktu sholat asar, idza shara dhillu kulli shay'in mithlahu wa zada qalilan. Jadi waktu sholat asar itu bertambahnya bayangan sedikit. Tadi kan pas, gitu. Tadi pas tingginya tombak 2 meter, bayangannya 2 meter. Bertambah dikit aja, 2 meter lebih 1 senti saja, itu sudah masuk waktu sholat asar. Paham? Gampang ya? Yang penting sholatnya. Nanti tak tanya rukun sholat, waduh derdek syaratnya sholat, waduh lali kabeh. Wa ayuhu, adapun akhir dari waktu sholat asar yaitu ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Jadi matahari itu bisa dilihat terbenam secara sempurna itu apabila ada dataran yang rata. Dataran yang rata seperti padang pasir atau di pantai ya. Apa lagi yang rata lagi? Lapangan golf. Ya nggak boleh ditentukan di sekitarnya banyak gunung-gunung, nggak boleh. Karena udah mataharinya terhalang oleh gunung, dikira sudah maghrib, sudah berakhir waktu sholat asarnya. Keliru ya. Menentukannya itu harus di dataran, di padang yang datar atau di laut ya, di pinggir pantai. Sunset dulu, tahu sunset? Pernah ke Bali?
lihat turis kalau jenengan jual ya. Bukan lihat lihat turis. Ketok bukan matahari. Apa? Si ketok turis, muto. Jadi kalau sunset itu jelas. Nanti kalau sudah terbenam, tidak ada lagi bulatannya matahari, itu tidak ada, itu sudah berakhir sholat, waktu sholat asar. Paham gitu? Gampang. Wa awal waktil maghrib, adapun permulaan dari waktu sholat maghrib, yaitu ghurubis syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Kalau sudah matahari terbenam, sudah nggak ada bulatannya, itu bukan bayangan, bulatannya itu sudah nggak kelihatan, itu sudah berakhirnya sholat asar dan masuk pada sholat maghrib. Pinter gitu. Wa akhiruhu, adapun akhirnya dari waktu sholat maghrib, ghurubis syafaqil ahmar, yaitu terbenamnya mega yang merah. Mega yang merah itu sinar yang merah itu dulu, surup apa namanya? Surup angin. Bahasa Jawanya apa? Kalau bahasa Inggrisnya itu lobsorok areh. Jadi kalau sudah mataharinya terbenam, ada sisa cahaya, itu namanya mega merah ya, bukan mega mendung. Mega mendung tau? Apa mega mendung? Candi Allah. Hah? Candi Allah. Apa candi Allah itu? Ya, kelihatan merah. Oh, candi Allah namanya. Oke. Bukan, itu namanya mega merah ya. Kalau mega mendung namanya apa? Sepit dulu. Yang dikasih es, dikasih susu, dikasih setrum, apa namanya? Soda gembira. Ya, itu namanya mega mendung. Bukan soda apa? Soda gembira. Ghurubis syafaqil ahmar. Jadi terbenamnya mega yang merah. Mega yang merah sudah tidak tampak lagi. Wa awal waktil isya, adapun permulaan waktu sholat isya, yaitu ghurubis syafaqil ahmar, yaitu mulai terbenamnya mega yang merah tadi, sudah masuk waktu isya ya. Waktu sholat isya sudah masuk ya. Jarang kita niteni, jarangnya sekarang ya. Jarang. Penting ada waktu titit selesai sudah. Atau ada di HP langsung ada alarmnya, ada adzannya langsung ya. Bukan muadzin yang adzan sekarang, HP. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu sholat isya, yaitu tulu'ul fajris shodiqi, yaitu munculnya fajar shodiq. Tahu fajar shodiq? Tak tahu, tak pernah diajari ya. Sebelum fajar shodiq itu ada namanya fajar kadhib, fajar bohong. Ada yang namanya fajar di sini. Jadi ada fajar bohong, ada fajar jujur. Fajar shodiq itu di ufuk timur. Kalau sampean punya rumah tingkat ya, di ufuk timur itu, kalau coba sampean sebelum subuh udah naik ke lantai 4 ya. Rumahnya lantai berapa? Lantai 1. Rumah saya lantai 4, sama jemurannya lantai 5. Jadi kalau di ufuk timur itu sudah ada, bukan bayangan, cahaya ya. Bayangan ya. Udah ada cahaya itu memenuhi dari utara ke selatan, itu namanya
sodik. Kalau fajar katib itu cahaya putih itu dari bawah ke atas, dari bawah ke atas dulu. Di timur juga. Jadi ada garis gitu ya. Kalau kata para kiai dulu itu ekornya kucing. Jadi ada garis gitu dari atas ke bawah gitu. Terus di bawahnya cahaya ini, yang garis ini itu ada gelap, masih gelap. Terus ada cahaya di atas. Jadi memecah kanan kiri itu namanya fajar katib. Ya. Harus dititeni. Kapan itu? Sebelum subuh, sekitar jam 3:03. Pas lagi sholat tahajud dulu. Karena sholat tahajud sampai udah menghadap iseng-iseng, udah niat sih nanti pagi tak lihat tuh ternyata terangnya bukan main, terangnya bukan cuma garis tapi terang, ternyata sudah jam 8. Ya suha namanya itu, subuh dan duha. Jadi diteni nanti kalau jam 3 pagi itu ada cahaya. Jadi di ufuk timur itu masih gelap, di atasnya gelap ini ada cahaya itu kayak huruf alif gitu, kayak ekor gitu, ekor tupai gitu. Itu terang, tapi tidak bisa menembus kegelapan yang di bawahnya ini. Nanti setelah 5 menit hilang lagi, gelap lagi, langitnya gelap lagi. Lama-kelamaan baru muncul dari ufuk timur itu namanya fajar sodiknya. Jadi kalau sudah muncul fajar sodik, isanya sudah berakhir ya. Isanya sudah berakhir. Jadi kalau masih muncul fajar katib, boleh masih sholat isya. Wa awal waktu subhi, adapun permulaan dari waktu sholat subuh yaitu tulu'ul fajri shodiki, yaitu mulai munculnya fajar sodik. Kalau sudah di ufuk timur itu sudah agak terang itu tandanya sudah masuk waktunya sholat subuh. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu sholat subuh itu dulu samsi, yaitu munculnya matahari. Kalau sudah muncul matahari itu sudah berakhir sholat subuhnya ya. Lain halnya kalau ketiduran ya, rorok ya, pules tidurnya, setelah bangun kok sudah mataharinya sudah tinggi, boleh sholat subuh, boleh ya, sholat subuhnya boleh. Apalagi sholat subuh, sholat qobliyah subuh kok boleh ya, asalkan jangan pas tatkala adzan bangun terus tidur lagi ya. Udah adzan, muadzinnya sudah adzan, bilalnya sudah adzan, udah bangun ngantuk tidur lagi ya, itu nggak boleh. Punya utang ditagih misalnya. Al asfatu thalathatun, adapun beberapa mega cahaya tadi itu ada 3. Yang pertama ahmaru, yaitu mega merah. Wa asfaru, dan mega kuning. Wa abyadu, dan mega putihnya. Al ahmaru maghribun, adapun mega merah itu waktu maghrib. Jadi kalau sudah mataharinya sudah terbenam terus ada mega merah, itu tandanya waktu maghrib. Ini nanya mega ya, bukan Megawati ya, apalagi mega mendung.
Wal asfaru wal abyadu, sedangkan mega kuning dan mega putih Isyaun itu waktu sholat Isya ya. Jadi kalau jenengan nanti tatkala pergi ke Mekah, amin, didoain pergi ke Mekah kok nggak serem, nggak koneks. Nanti terus jenengan dimampukan oleh Allah bisa naik ke Jabal Kab. Jabal apa? Jabal Rahmah. Ini lagi mau haji itu namanya. Jabal apa yang ada gua Hiro-nya? Jabal apa? Yang ada gua Hiro-nya itu loh. Jabal apa? Belum ya. Yang ada gua Hiro-nya itu. Gua Hiro itu di gunung apa sih? Gunung apa? Bapaknya bilang gunung kembar. Gunung apa? Jabal apa? Hah? Jabal Sur. Itu persembunyiannya Kanjeng Nabi tatkala dikejar oleh Abu Jahal. Jabal apa namanya? Jabal Nur ya. Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Jadi gunungnya itu bercahaya. Jadi kalau jenengan ditakdirkan bisa ke Mekah oleh Allah, amin. Niat kalau ada waktu pergi ke Jabal Nur, biar tahu warna-warna langit itu. Dari merah, kuning, putih, hitam, ya. Bukan pelangi, bukan. Tapi terpengaruh oleh cahaya matahari. Jadi jangan bisa kelihatan di situ. Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram kelihatan dari Jabal Nur. Ya. Makanya langit-langitnya nanti cantik kalau dari atas itu. Ya. Jadi kalau sudah di atas itu akan tampak keindahan semuanya. Kalau jenengan naik gunung atau naik hotel, hotel yang tingkat itu akan tampak itu. Pernah nginap di hotel di Malang itu, di Batu itu. Desa. Jadi harus sekali-sekali ya. Pakai TikTok itu loh murah, cuma 100.000. Pakai voucher TikTok itu, Tokopedia itu loh, kok terus ya wis mari. Nginap di Batu, cari hotel yang tingkat 20. Nah, cari yang kamarnya yang atas lah. Jadi akan tampak seluruh kota Malang. Jadi kalau orang sudah pangkatnya tinggi, ya. Kalau orang sudah pangkatnya tinggi, itu akan tampak keindahan. Tapi yang jauh, yang dekat, yang di bawahnya kadang lupa. Paham lo tadi? Tak sindir. Orang kalau derajatnya udah dimuliakan, udah tinggi, udah terkenal, gitu, tampak yang jauh, musik A, musik B. Tak tahunya yang di bawahnya dulu ya. Yang waktu itu jamaahnya masih ada 5, ada 7, ada 10 dilupakan, sudah terkenal ya. Terus bakalan disapa, siapa ya? Oh, sok-sok gak kenal ya. Terus wa yundabu ta'khiru sholatil isya ya. Dan disunnahkan mengakhirkan sholat isya kalau sudah ada mega-mega yang tadi itu. Ila ayyagiba syafaqul asfaru wal abyadu, sampai akan terbenamnya
mega yang kuning dan mega yang putih ya. Ini bicara tentang waktunya, waktu sholat yang 5 waktunya agar tidak terbuka ya. Sholat isya ya isya, jangan sampai dikerjakan di waktu maghrib ya. Sholat zuhur ya zuhur, jangan sampai dikerjakan di waktu asar, kecuali jamak ya, kecuali jamak, apalagi jamak qashar ya, bisa diringkes jadi 2 rakaat ya. Apa ada yang ditanyakan? Dawuhnya Kanjeng Nabi tentang sholat ini, khususnya sholat isya dan sholat subuhnya, sholat subuh dan sholat isya. Dawuhnya Kanjeng Nabi itu, laisa sholatun atqala alal munafiqina min sholatil fajri wal isya. Tidak ada sholat yang memberatkan bagi orang yang munafik, yaitu min sholatil fajr wal isya, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Kalau jenengan tatkala sholat subuh abot berat melangkahkan kakinya ke masjid, ke mushola untuk sholat subuh, tandanya ada jiwa-jiwa munafik di dalam hati kita ya. Pokoknya yang bisa menilai jenengan sendiri ya. Kalau jenengan melangkahkan kakinya untuk sholat isya, untuk sholat subuh abot berat, berarti di hatinya jenengan dijangkiti penyakit namanya penyakit munafik. Makanya yang bisa nilai ya jenengan sendiri, yang bisa merasakan ya jenengan sendiri. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Sholat isya itu apa? Yang sering itu sholat maghrib. Sholat subuh apalagi? Gitu. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, laisa sholatun atqala 'alal munafiqina min sholatil fajri wal isya. Tidak ada sholat yang lebih memberatkan bagi orang yang munafik daripada sholat subuh dan sholat isya. Makanya jenengan diadakan pengajian ba'da maghrib itu agar semangatnya tetap terjaga sampai sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la'utauhuma walau habwan. Seandainya orang itu tahu fadilah, kemuliaan, keutamaan dari sholat subuh dan sholat isya, la'utauhuma, maka dia akan datang kepada sholat subuh dan sholat isya walau habwan, walaupun dengan cara merangkak. Kalau ditutup oleh Allah fadilah, keutamaan dari sholat subuh dan sholat isya, maka orang yang tahu itu akan menghadiri sholat subuh dan isya ke masjid itu walaupun dengan cara merangkak ya. Kalau tahu, kalau ditutup ini loh fadilah sholat subuh, ini loh fadilah sholat isya, maka orang itu akan berlomba-lomba menuju sholat subuh dan sholat isya walaupun dengan cara merangkak ya. Makanya jangan dianggap enteng ya. Terus apa dawuhnya Kanjeng Nabi, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisful lail. Barang siapa yang sholat isya fi jama'atin, dengan cara berjamaah, faka'annama, maka seperti qama nisful lail, seperti dia qoma mendirikan sholat separuh malam. Jadi separuh malam itu ditulis oleh Allah itu seperti melakukan sholat separuh malam, di full
separuh malam. Terus dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi, wa man shallat subhi fi jama'ati, dan barang siapa sholat subuh berjamaah, faka'annama sholal lailu kullu, maka ditulis oleh Allah itu seperti dia itu sholat malam full. Jadi full malam itu 12 jam itu full dicatat oleh Allah, dia itu melakukan sholat. Makanya dengan sergep-sergepo sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Amin. Makanya biar dengan semangat, biar semangat sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Dan ada kelebihan satu, dan sampai yaumil qiyamah kita akan mendapatkan barokah dari doanya Kanjeng Nabi tatkala kita melangkahkan kaki kita menuju masjid pada waktu sholat subuh. Apa doanya Kanjeng Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, barik li ummati, berkahi umatku fi bukuriha, yang melakukan ibadah di waktu pagi. Jadi langkah kakinya jenengan itu, langkah kakinya menuju masjid itu akan mendapatkan barokah dari Allah. Subuh ketemu subuh, bayangkan subuh ketemu subuh, seperti 24 jam dapat barokah dari doanya kanjeng Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, akan mendapatkan keberkahan bagi siapa saja yang beribadah di waktu pagi, yang melangkahkan kakinya menuju masjidnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan barokah dari doanya Kanjeng Nabi, gak akan lepas ini 24 jam ini, dari subuh ke subuh akan mendapatkan doa barokahnya Kanjeng Nabi. Maka kita harus sergap melangkahkan kaki kita menuju masjid pada waktu sholat subuh. Semangat dulu. Baru tahu. Semoga ilmu ini bermanfaat. Semoga ilmu ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga keluarga kita diberkahi oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, disejahterakan hidupnya oleh Allah, diselamatkan oleh Allah di dunia sampai akhirat. Dan besok kita ketemu di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita sholat harus tepat waktu. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, tak boleh menjemur. Nah, sholat jam piro. Yang penting tepat waktu. Waktunya zuhur ya zuhur. Yang repot itu waktu zuhur dikerjakan asar. Ya. Atau kodokan, dikodok. Ya. Karena lupa. Kenapa kok lupa? Kebanyakan orang lupa itu karena silau dengan gemerlapnya dunia. Lupa. Sampai itu lu mau kerja 24 jam, kalau rezekinya 100.000, wis pancet 100.000. Rezeki itu sudah tet. Cuma ada keberkahan atau tidaknya dalam rezeki itu. Gitu loh. Kalau rezeki itu barokah, ada berkah, pasti ditambah oleh Allah. Kalau rezeki itu enggak berkah, malah akan berakibat kemudaratan dalam kehidupan. Jenengan cari rezeki itu cara nyolong, tetap dapat 100.000. Kerja keras halal tetap dapat 100.000. Cuma bedanya ada keberkahan atau tidak dalam rezeki itu.
Ya, makanya jangan sampai dengan itu silau dengan bisikan-bisikan gemerlapnya dunia itu. Kalau nggak kerja, nggak akan oleh duit, cari sopo, tak kerja ya nggak dapat duit. Kata siapa? Tinggal di rumah main TikTok. Jangan main judi online. Nanti main judol ya. Bankrupt nanti jenengannya. Nggak boleh, haram ya. Kalau kalah haram, kalau menang haram. Dikira halal kalau menangnya, sama-sama haram ya. Kata siapa harus kerja keras? Syaratnya kaya itu harus kerja keras? Tidak. Siapa sih yang nggak kerja keras itu? Tukang becak kerja keras, kuli panggul kerja keras, tapi pancet satu kali manggul ya tetap dapat 500 rupiah. Coba aja dengan pergi ke pasar besar kuli panggul 500 rupiah. Tusak itu tusak. Siapa yang manggul? Masa ibu-ibu? Ya enggak, pasti bapak. Jadi ibu-ibu itu loh sebagai penyemangat ibu-ibu. Sayangnya Abu Lahab itu sayangnya jahat. Seandainya nggak jahat, istrinya juga nggak jahat. Yang memberi motivasi itu istrinya. Abu Lahab itu payah pol ya. Dermawan pol ya. Sebelum datangnya kanjeng Nabi. Padahal kanjeng Nabi itu ponakannya Abu Lahab, ponakan. Abu Lahab itu saudaranya Sayyidina Abdullah, abahnya kanjeng Nabi. Namun karena belum dapat petunjuk saja, kemudian dia jahat sama kanjeng Nabi. Yang membakar, yang ngelus-ngelus itu loh, yang ngobong-ngobong itu loh, ya istri. Sama kita. Tatkala kita suaminya ini api, suaminya ini suami yang soleh, amin, didoain soleh, Amin. suaminya ini soleh, amin, pasti istrinya itu akan mensupport, memotivasi dalam hal kebaikan, pasti. Perempuan itu apa kata suaminya? Kalau suaminya ngambekan, pasti istrinya ngambekan, pasti sudah. Ada keris, ada rongkonya itu sama, sama. Kalau suaminya itu suka bohong, pasti istrinya bohong. Kalau suaminya itu malas untuk sholat, istrinya juga ikut malas. Istrinya sergap mau sholat, mau kemana? Sergap, mau kemana? Sholat subuh. Kalau nanya lah, nggak jadi itu ya. Paham gitu? Jadi istri itu apa kata suaminya? Ada pertanyaan? Intinya kita sholat harus tepat waktunya, karena waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Bagi yang sholat awal waktu itu akan mendapatkan ridwanullah, akan mendapatkan ridho dari Allah. Bagi yang sholat awasatul waktu di pertengahan waktu itu akan mendapatkan rahmatullah, rahmatnya Allah. Bagi yang sholat wa akhir waktu di akhir waktu, dia akan mendapatkan afullah, pengampunannya Allah azza wa jalla. Paham ya? Nah, ada pertanyaan tentang sholat, waktu sholat. Yang penting nggak usah ditukar-tukar. Zuhur ya zuhur, asar ya asar, maghrib ya maghrib, isya ya isya, subuh ya subuh ya. Tadi sudah dijelaskan oleh baginda kanjeng Nabi, kalau di hati kita berat untuk melangkah, untuk melakukan sholat isya dan sholat subuh, tandanya di dalam hati kita ada penyakit munafik. Yang tahu jenengan sendiri.
Kalau saya kan bisa pura-pura tuh, pura-pura sergap, pura-pura sergap bisa saya itu, pura-pura yo bisa saya itu, nggak taunya di dalam tompol gitu. Gara-gara ustadz itu kemarin aku lah izin kalau nggak ke masjid, wah repotnya ustadznya salah, nggak apa-apa, disalahkan itu kebenaran kok ya. Kalau kita sholat subuh berjamaah, maka kita akan dianggap oleh Allah telah melakukan sholat sepenuh malam. Ya. Kalau kita sholat isya berjamaah, kita seperti melakukan sholat separuh malam. Ya. Sudah? Ada pertanyaan? Yang nanya bagus, kasih ampun. Monggo, kalau nggak bagus enggak ya. Sholat isya, ya. Oh, kan waktunya kan sampai subuh. Apakah harus ditambah dengan sholat witir? Sholat witir, kan penutupan di akhir. Harus witir itu harus apa? Yang buat witir itu sunnah, dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tidak apa. Ada apa-apa kan masih masuk, makanya jangan mepet-mepet. Sudah telat mau habis waktunya si sholat. Oh iya, orang kok tidak repot nantinya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Penting ya sholat. Karena besok sholat itu yang pertama kali diperiksa di yaumil qiyamah. Yang diperiksa pertama kali itu sholat. Kalau sholatnya baik, semua amal yang lainnya dianggap baik. Namun kalau sholatnya rusak, amalan-amalan yang lain dianggap rusak dan butuh pengecekan secara detail. Dicek secara detail. Kalau sholatnya sudah bagus, dianggap bagus, bahkan bisa masuk surga tanpa dihisab. Makanya jangan biasakan setelah sholat isya, sebelum tidur, sholat witir terlebih dahulu. Terus diingat-ingat, mulai dari bangun tidur tadi sampai mau tidur kembali, ya, ingat-ingat lebih banyak mana amal kebaikannya atau amal keburukan. Kalau lebih banyak amal kebaikannya, minta kepada Allah untuk diberi kekuatan bisa istiqomah atau bisa ditingkat. Namun apabila lebih banyak amal keburukannya, ya minta ampunan kepada Allah dan minta kekuatan kepada Allah agar tidak lagi mengerjakan amalan yang buruk. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Sholat tobat boleh nanti waktu tahajud aja kalau sholat tobat. Kalau udah mau tidur masih sholat, nggak jadi tidur. Cuma dipikir-pikir, introspeksi diri. Ternyata aku tadi itu
maksiatnya. Aku tadi itu nyolong duit, aku tadi itu nyuri timbangan di pasar. Ingat-ingat kok. Aku tadi itu gak jujur, bohong. Ingat-ingat kok. Kalau ingin masuk surga tanpa bisa, jenengan hisab diri jenengan sendiri. Asibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi kita itu harus bisa menghisab diri kita sendiri sebelum kita dihisab kelak di yaumil qiyamah. Jadi dihisab dulu. Seperti sholat jangan dianggap enteng. Waktu sholat itu termasuk syarat sahnya sholat. Dikira kita suka sholatnya benar, belum tentu. Gerakannya sholatnya ada banyak yang salah. Rukun-rukun sholatnya saja, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, banyak yang keliru. Makanya kita niatnya harus betul-betul lurus untuk mendapat ridho dari Allah. Jangan niatnya karena ingin pintar-pintaran. Sudah pernah dulu diberi kepintaran oleh Allah, siapa? Kaum Ad, kaum Samud. Akhirnya sombong. Kalau sombong sudah nggak layak masuk surga. Surga itu Bapak Ibu adalah kebahagiaan. Surga itu lambang dari bahagia. Layak dengan senang ya. Surga itu lambang surga itu lambang kebahagiaan. Jadi kalau jenengan bahagia, seperti ngaji sekarang ini udah bahagia, itu namanya surga. Jadi kalau jenengan itu sedih, itu lambang neraka. Jadi jenengan terpaksa datang ke masjid misalnya, itu neraka. Yang merasakan neraka itu sampai sendiri, jenengan sendiri. Lambang surga itu lambang, sudah ditampakkan. Makanya ada istilah bahwa Rasulullah itu pernah bersumpah, baiti jannah, rumah tanggaku adalah surgaku. Jadi rumah tangga itu harus bahagia. Jangan sampai sebaliknya menderita. Sampai kapan menderita? Penderitaan itu karena kita tidak sadar, karena kita tidak ingat kepada siapa yang menciptakan kita. Karena kita ini diciptakan tidak lain, tidak bukan hanya untuk beribadah, termasuk sholat. Termasuk sholat. Makanya kalau bicara tentang Isra Mi'raj nantinya, kenapa kok tatkala kanjeng Nabi di Isra Mi'raj itu kok hanya sholat yang diberikan? Kenapa nggak zakat? Kenapa nggak puasa? Kenapa nggak haji? Ya? Tapi sholat. Karena sholat inilah penentu. Kalau sholat kita bagus, benar, maka amalan-amalan yang lain dianggap benar, dianggap bagus. Namun kalau sholatnya rusak, sholatnya cacat, maka amalan-amalan yang lain juga dianggap rusak. Dikoreksi, hartanya dikoreksi. Ini hartanya dari mana nih? Mbok, suami saya. Suaminya dipanggil, korupsi harus kena semua. Kita sholat, dan sholat itu berat ya. Sholat itu berat ya. Sholat sabar itu berat, kecuali bagi yang diusupkan hatinya oleh Allah ya. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sabar dan sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang busuk hatinya. Hatinya dulu cinta, sholat itu bukan karena
kewajiban, bukan karena paksaan, namun sholat itu kebutuhan kita kepada Allah. Sama seperti HP dulu, kalau sudah lowbat harus dicasnya. Jadi sholat itu ngecasnya kita. Kalau kita nggak ngecas, lowbat sampai mati pet, wah menderita hidupnya jenengan. Nggak akan connect sama Allah, nggak akan nyambung dengan Allah. Silau dengan gemerlapnya dunia, mati hatinya. Naudzubillah. Pertanyaannya sekarang. Tandanya masuk waktu sholat isya. Tandanya masuk waktu sholat isya apa Bu? Oh itu subuh Bu. Yang biru. Yang biru. Maksudnya sholat isya apa maksudnya? Terbenamnya mega. Ada di mana mega itu? Masa bukan di sini? Oh di barat ya. Betul. Terbenamnya mega merah. Ya. Terus sholat apa yang dirasakan berat oleh orang munafik? Bapaknya dapat bapaknya just apal paham just seneng bahagia. Bapaknya aja bahagia, apalagi yang ngasih tambah bahagia. Kalau kita tahu fadilah dari sholat subuh dan sholat isya, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ya Bu, berjamaah. Ya, gimana Bu? Benar tidak? Terus selanjutnya, kalau kita tahu fadilah keutamaan dari sholat isya dan sholat subuh, apa yang akan kita lakukan? Ya, banyak. Kita datang Allah dengan keadaan menang. Oke, benar, pinter. Satu lagi. Apa balasan dari Allah tatkala kita sergap sholat subuh berjamaah dan isya berjamaah? Apa balasan dari Allah tatkala kita sergap sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah? Kok nggak tahu? Ayo, ya gimana? Apa balasannya? Seperti kalau isya seperti sholat separuh malam. Oke. Kalau subuh seperti sholat sepenuh malam. Oke, benar. Moro dewe, bukan moro dewe. Satu lagi. Siapa orang yang mendapatkan barokah dari doanya Kanjeng Nabi?
Bapak, siapa orang yang mendapatkan barokah doa dari Kanjeng Nabi? Sholat tepat waktu. Sholat. Ayo Pak, kamu Pak. Terus sholat subuh, tapi sudah dapat Pak jangan ini. Nonton ada pertanyaan? Tidak ada? Semoga ilmu yang kita kaji malam ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang menjadikan wasilah kita selamat dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Cahaya wabarakatuh. seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.